Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami channel unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan unboxing, review, dan tes bore cordless brushless 16,8 volt terbaru dari Xenon ya. Ini tipenya Xenon upgrade dari yang bore cordless 16,8 volt terlaris dari Xenon yang lawas, yang dulu, yang menggunakan dinamo biasa atau menggunakan carbon brush. Tipenya ini ya, CDID 700. Nah, kalau yang dulu itu nggak ada N ya. Nah, jadi kita lihat perbedaannya di sini mungkin ya, kalau teman-teman bisa, atau mungkin teman-teman sudah punya dulu. Saya juga dulu sempat punya yang CDID 700 ya. Nah, itu ada impactnya ya, jadi untuk beton. Nah, sekarang sepertinya ini tidak ada. Ini kita lihat dari gambarnya, tidak ada gambar hammernya. Mungkin N di sini boleh dibilang non impact lah ya. Tapi di sini tulisannya brushless cordless impact drill. Ini Xenon kayak lagi membingungkan ya ini ya. Oke, nggak apa-apa, coba kita lihat nanti. Dan sudah terregistrasi di K3L. Baik, sebelah sini juga sama. Ini saya judulnya apa ya? Xenon lagi kebingungan. Ini lagi bingung dia gimana Xenon. Baik, yang pertama ada manual book dari Xenon. Ini bahasa Inggris ya. Kemudian ini yang bahasa Indonesianya. Jadi ada dua buku. Lalu di sini kita dapatkan garansi. Garansinya 6 bulan. 3 bulan pertama ini garansinya suku cadang gratis ya. Berlaku untuk 1 kali reparasi. Garansi berikutnya 6 bulan. 6 bulan pertama. Suku cadang itu diskon 30%, berlaku untuk 1 kali reparasi. Begitu ya. Ini yang berikutnya 2 baterai 16,8 volt 1,5 Ah. Kemudian mendapatkan charger docking. Untuk chargernya ini output di 16,8 volt 500 mAh. Chargernya lumayan, dapat yang docking. Tapi kalau saya kurang suka ya. Soalnya kalau pas buru-buru itu kadang takutnya salah masukin. Itu bisa koslet ya casnya. Jadi langsung mati. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan masukinnya plus minnya ya. Jadi tinggal ditandain aja sih sebetulnya. Tandain pakai TPK atau apa di sini. Kayak gitu. Baik, ini unitnya Xenon. Kita rapikan dulu. Nah, ini Xenon ya. Ini kok saya jadi bingung ya. Xenon yang pertama itu tadi yang kita bahas dari serinya ya, nomor modelnya CDID 700N ya. Jadi yang dulu kan ada impactnya, sekarang enggak. Oke lah, itu ada N-nya di sini. Kalau yang dulu kan tanpa N, huruf belakang N ya. Mungkin ini non impact. Tapi tulisannya, istilahnya itu judulnya Xenon brushless cordless impact drill. Nah, di sini ada impactnya ya. Wes bingung lah ya. Terus kebingungan kedua dari Xenon itu covernya ya. Ini covernya ini punyanya AST ya. Kayaknya kerjasama ini sama AST ya. Ini cuma dikasih stiker Xenon gitu aja ya. Tapi ini kayak punya AST. Mirip sih. Ya. Ini covernya cover AST. Terus apa lagi? Nah, bodinya atau desainnya ya. Ini desainnya desain mail tank. Harusnya Xenon mengeluarkan 16,8 volt itu desainnya sama dengan yang 21 volt Xenon yang 1845 itu yang baru ya. Ini kok malah, jadi kan seragam ya. Kalau satu merek itu kan biasanya seragam. Yang 16 volt sama yang 21 volt itu seragam. Ya contohnya kayak Mukete ya, Mukete itu punya yang kayak gini 16 volt yang umum ya, yang sering kita lihat sekarang ini ada Zifu, Fuyaon dan macam-macam. Juga Mukete mengeluarkan yang 16 volt, yang 21 volt kayak gini
Jadi sama desainnya, cuma beda soket baterai kan, begitu. Nah ini Xenon, ya ini jauh dari desain abangnya ya, yaitu yang 21 volt. Desainnya ini malah mengadopsi punyanya Mailtank. Nah ini yang membingungkan yang ketiga ya, begitu. Baik, nggak apa-apa ya, itu cuma intermezzo aja. Lah kemudian di sini angka torsi sampai di angka 21. Nah ini dia guys ya. Ini dia teman-teman, nggak ada impactnya ya. Jadi ini tanpa impact, meskipun tulisannya impact drill ya. Cak 10 mili dan sudah pasti penguncian satu tangan. Lalu perpindahan speed, oke enak ini. Perpindahan speednya enak ya. Oke mantap. Warnanya ini oranye tua, cakep ya. Kalau AST oranye muda kayaknya. Tapi awalnya AST itu mengeluarkan oranye tua. Kemudian produksi yang berikutnya oranye jadi oranye muda ya. Jadi kurang cakep menurut saya. Lalu reversible, indikator baterai, LED lamp pada umumnya, baterai 16 volt. Secara desain ini keren sih untuk yang rubbernya ya. Menurut saya ini kelihatan nggak terlalu polos ya. Jadi malah kelihatannya elegan. Oke mantap. Sini tulisannya yaitu tadi nomor model RPM 400 sampai di 1400 cak 10 mili. Sini juga sama ya tulisannya. Nah ini saya dapat yang cacat ini, kena benturan atau apa. Ini juga kayaknya pecah ya untuk baterainya. Oh yang ini nih. Ini saya dapat yang pecah casingnya. Mohon diperhatikan untuk tokonya. Ya ini harusnya lebih berhati-hati lagi untuk mengirimkan produk. Sebelumnya harus dicek dulu ya. Tapi untung nggak parah gitu kan, maksudnya nggak pecah-pecah. Kemudian apalagi kita tes nyala. Wah, mantap. Nah, untuk cak ini kalau kita tekan pelan ya, ini seperti dia goyang. Tapi kalau kenceng enggak. Begitu ya, tapi kita akan lihat asnya. Apakah asnya goyang? Jadi kalau asnya yang goyang berarti kan bearing di dalamnya ya. Nah teman-teman yang belum tahu cara membukanya, ini kan ada baut di dalam, ini tinggal putar ke arah kanan. Jadi kebalikannya dari membuka ya. Kalau membuka kan harusnya ke kiri, tapi ini ke kanan kalau kepala bor bautnya ini. Kemudian kita tahan. Ini sudah kebuka. Nah jadi perhatikan asnya ya, ini goyang apa enggak. Jadi asnya ini kalau goyang itu berarti bearing yang di dalamnya itu longgar atau istilahnya geser ya. Tidak seimbang, tidak center. Nah ini itu tidak goyang ya teman-teman. Jadi ini kokoh banget ini. Ini sama sekali nggak gerak. Coba kita pasang. Oke, ini sudah saya pasang ya. Coba kita kasih mata obeng. Jadi untuk mata obeng dia tetap center, cuma yang bikin goyang itu ini ya, casing kepalanya ini. Jadi teman-teman sebetulnya nggak usah panik ya kalau kelihatan goyang seperti tadi itu. Yang sebetulnya itu tidak goyang, yang goyang ini kepalanya. Dan itu nggak perlu dipermasalahkan kalau menurut saya. Jadi selagi mata bor atau mata obeng itu dia center,
Nah, jadi mata obeng ini dia center, tetap putarannya normal, tidak oleng. Yang oleng itu casing ini ya. Kadang teman-teman meributkan soal itu ya. Nah, yang oleng tuh ini. Ini nggak kokoh ya. Mungkin karena memang kualitasnya biasa aja. Ya, nanti teman-teman mungkin bisa cari yang lebih bagus caknya kalau memang tidak ingin kelihatan goyang. Oke, seperti itu. Saya rasa ini sudah mantap lah ya untuk Xenon ini. Tinggal nanti kita uji. Tapi sebelumnya kita lihat baterainya dulu. Ini dia baterainya. Wow. Mereknya HYLN. Tipenya IMR 18650 1500 mAh. Tapi di sini dia 2 MOSFET, mantap untuk BMS-nya. Tapi saya nggak yakin nih kalau ini tipenya IMR ya. Dari bungkusnya aja atau dari plastiknya ini nggak meyakinkan dia kualitas baterai yang IMR ya. Tapi yang nggak tahu, ini 1500 mAh lumayan. Ya masih mending ya. Kalau kemarin banyak yang 16 volt, keluaran kemarin itu di 1300 mAh. Seperti halnya Zifu, Fuyaon, dan masih banyak lagi. Oke, berikutnya kita lihat RPM di kecepatan 1. Oke, sesuai. Di kecepatan 2. 1390 atau kurang lebihnya ya 1400, sesuai juga ya. Seperti itu. Baik, kita akan langsung uji performanya. Mata bor kipas 24 mili. Kecepatan 2 dulu. Gak kuat, kita pindah kecepatan 1. Mantap. Kayu jati ya. Oke, tembus. Oke, di tengah. Skrup dash di 15 cm, 6,3 mili. Lanjut. Oke, nggak kuat. Ini masuk di sampai ulirnya aja ya. Coba kita lepas. Nggak kuat ya. Monster Beat di 40 mili ya. Kecepatan 2, kecepatan 1. Mantap. Baik ya, itu dia tadi sedikit gambaran tes performa dari Xenon CDID 700N. Secara kekuatan ngebor, powernya ngebor sudah oke di kelasnya. Maksudnya di kelasnya ini sama ya. Kemudian soal torsi saya nggak bisa yakin ya kalau dia bisa sekelas AST. Jadi untuk torsi saya kira ini di bawahnya AST.
Jadi kalau untuk ngebor oke, tapi untuk penyekrupan yang besar-besar, yaitu torsinya tidak sanggup. Oke, tapi nggak masalah karena harganya juga murah ya. Ini murah teman-teman, saya dapat di harga 260 ribuan. Jadi 2 baterai 260 ribu. Kalau ST 1 baterai 270 ribu ya. Kalau di officialnya 290 ribu 1 baterai. Kalau di toko lainnya 270 ribuan 1 baterai. Nah untuk Xenon ini 2 baterai 260 ribu. Begitu ya, jadi murah. Kemudian apalagi ya itu aja. Sebetulnya udah nggak ada komentar sih kalau untuk di harga 260 ribu ya, tidak ada komentar karena sudah sesuai lah ya untuk pekerjaan ringan-ringan kita, seperti halnya baja ringan, maksudnya ngeruping ya, terus penyekrupan, intinya yang di bawah 15 cm tadi ya. Kalau yang di bawah 15 cm seperti halnya yang lain, Fuyaon, Tata, Sifu dan kawan-kawan, itu mampu juga. Kemudian pengeboran di mata bor sendok tadi sudah oke di 40 mili. Lalu yang pasti ini kayu-kayu biasa ya, bukan kayu-kayu ulin ya, bukan kayu-kayu keras. Kemudian untuk mata bor kipas juga oke. Ya untuk tembok bisa ya teman-teman, jadi jangan berpikir kalau nggak ada hammernya itu nggak bisa buat tembok, bukan ya. Jadi untuk tembok itu meskipun dia nggak ada hammer itu bisa. Yang fungsi hammer utamanya itu untuk yang beton atau cor-coran, yaitu fungsi hammer. Tapi kalau sekedar tembok, isinya cuma batu bata, pasir, semen, itu sudah mampu ya. Begitu. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.